sidang hari ini, sidang cerai antara Iris dan Amar, Bu Nurul. Ya, untuk sidang hari ini agendanya masih dalam melalui e-court ya, dan agendanya hari ini adalah duplik ya, jawaban dari replik yang telah kami sampaikan. Hari ini duplik dari pihak tergugat gitu. Nah, tadi sih sudah ya, tergugat sudah menyampaikan dan sudah dinotifikasi juga ya oleh majelis hakim ya. Jadi hari ini sudah disampaikan dupliknya ya oleh pihak tergugat gitu. Dan kami sudah terima dupliknya. Mungkin apa saja isi dupliknya, Bu Nurul? Ya, halo. Ya, gimana? Isi dupliknya itu duplik maksudnya Ya, halo ya. ya, isi dupliknya mungkin bisa dijelaskan dari tergugat. Kan kami mengajukan gugatan, terus kemudian pihak tergugat memberikan jawaban. Terus kemudian pekan kemarin kami mengajukan replik ya. Replik ini adalah bantahan dari dalil-dalil jawabannya pihak tergugat. Nah, terus kemudian hari ini mereka agendanya adalah duplik. Dupliknya ini isinya sih singkat sekali ya, hanya 2 halaman ya. 2 halaman isi dupliknya itu. Intinya mereka mempertahankan bantahan-bantahan mereka yang ada di replik gitu, seperti itu. Jadi memang jadi mereka tidak menambahkan dalil apapun ya ke dalam dupliknya. Jadi hanya menguatkan saja dalil-dalil repliknya gitu. Jadi apa yang sudah mereka pertahankan, apa yang sudah mereka sampaikan, ya jadi mereka mengikuti jawaban dari yang mereka sampaikan ya, dari jawaban. Jadi mereka tidak menyampaikan lagi dalil-dalil baru atau bantahan-bantahan dari repliknya kami gitu, seperti itu. Tapi poin cuma 2 lembar aja ya. Salah satunya poin-poin bantahannya itu mungkin apa aja, Bu Nurul? Ya kalau bantahannya sih yang pasti dari pihak tergugat membantah seluruh ya, maksudnya dalil-dalil gugatan ya yang di dalam jawabannya dia ya. Jadi tidak mengakui gitu ya, seperti itu. Jadi memang intinya sih dia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ya. Jadi tidak ingin bercerai. Jadi kalau diisi jawabannya seperti itu ya, dari jawaban ya. Terus kemudian kami mengajukan replik tetap pada posisi bahwa penggugat ingin tetap melanjutkan perceraian. Terus kemudian pihak tergugat dia tetap pada dalil jawabannya. Jadi intinya di dupliknya itu tetap pada dalil jawabannya. Ya intinya sih nggak mau cerai ya, udah itu aja kalau dari mereka ya. Dan tidak ada bantahan lagi atas dalil yang sudah disampaikan ya. Mereka merasa sudah cukup dengan dalil jawabannya saja gitu. Ya mungkin bantahannya itu emang terkait privasi yang tidak boleh umumkan ke publik ya, Bu Nurul ya. Salah satu poinnya kan sudah disampaikan juga ya pada saat preskonnya Mbak Iris ya, salah satu alasan menggugat cerai yang memang publik sudah tahu ya, itu kan poinnya ya salah satunya. Nah, itu kan bantahan di situ ya, tapi memang bantahannya bukan substansi perbuatan ya, tapi bantahannya terkait dengan bahwa dia menganggap ini kan bukan mereka dia dalam posisi direhab dan lain-lain seperti itulah. Jadi memang bukan posisinya bukan membantah secara keseluruhan, tetapi ada beberapa yang mungkin maksudnya mau diluruskan gitu ya, terkait salah satu poin ya, itu aja. Yang memang publik juga sudah tahu gitu, terkait alasan perceraian penggugat ya, salah satunya kan itu ya, gitu. Oke. Siap. Berarti sampai sekarang Iris tidak ada perubahan pikiran sama sekali ya, Bu Nurul? Tidak ada, kami sih tetap konsisten ya. Dari dalil gugatan, replik yang kami sampaikan ya terakhir sidang di e-court kemarin, menjawabnya ya kami tetap konsisten bahwa posisinya dengan salah satu alasan itu ya penggugat ingin tetap mengajukan perceraian dan minta untuk diputus perceraiannya, perkawinannya diputus dengan perceraian. Itu sih gitu. Oke. Bu Nurul, ini kan kemarin ada berita juga bahwa Bang Amar sama keluarganya seperti seolah-olah tuh tidak peduli keluarganya Bang Amar ya khususnya ya. Ini tanggapan dari Iris Bella seperti apa mungkin, Bu Nurul? Yang berita apa ya? Saya sih belum tahu ya soal itu ya.
Iya, apa, bahwa keluarganya Amar ya menyerahkan seluruhnya ke kepolisian tentang kasus kasus Bang Amar yang sedang dijalani. Nah, tanggapannya dari pihak Aris mungkin seperti apa? Apakah bakal mendukung juga atau mungkin gimana? Ya sesuai dengan yang pernah disampaikan ya oleh Mbak Iris sendiri ya pada saat preskon itu kan terakhir ya memang menyerahkan aja kepada prosedur hukum ya. Jadi karena memang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka ya. Jadi Mbak Iris menyerahkan kepada proses hukum ya. Jadi bagaimananya. Nah selebihnya saya nggak tahu ya. Jadi yang disampaikan terakhir memang menyerahkan saja kepada prosedur hukum. Jadi bagaimana kepolisian ya memproses kasus ini gitu seperti itu. Oke, siap. Bu Nurul, mungkin agenda berikutnya, agenda sidang perceraiannya itu kapan dan agendanya apa, Bu Nurul? Oke, sidang selanjutnya itu nanti tanggal 4 Januari ya. Jadi sidangnya bukan e-court lagi, jadi langsung hadir ya ke persidangan, ke pengadilan. Jadi nanti agendanya adalah saksi ya, saksi dari pihak penggugat ya. Jadi saksinya nanti dari pihak penggugat membawa 2 orang saksi gitu, seperti itu. 2 atau lebih lah boleh saksi, seperti itu. Oh gitu. Saksi berarti ada babak baru deh ya, berarti ya Bu Nurul ya? Ya ini sih sebenarnya bukan babak baru, tetapi ini memang sudah dijadwalkan ya. Jadi sebelum terakhir kami sidang ketiga ya, jadi majelis hakimnya sudah memberikan agenda ya, agenda untuk persidangan berikutnya. Jadi tanggal-tanggalnya sudah ditentukan. Nah termasuk yang tanggal 4 Januari ini adalah mengajukan saksi ya dari pihak penggugat gitu, seperti itu. Saksinya dari anggota keluarga Iris, keluarga sendiri gitu atau dari luar, Bu Nurul? Ya kalau saksi sih memang untuk kasus perceraian ya, biasanya untuk perkara perceraian itu biasanya memang yang dianjurkan adalah saksi dari pihak keluarga dan juga boleh dari pihak yang bukan keluarga. Jadi satu-satu lah. Jadi kalau misalnya menghadirkan saksinya 2, jadi satunya dari pihak keluarga, satunya boleh dari pihak yang bukan keluarga. Tetapi memang sepanjang yang mengetahui ya, memahami ya, yang memiliki kualitas atau kualifikasi sebagai saksi ya, gitu seperti itu yang diajukan itu sih. Tapi mungkin untuk saat ini memang ya gimana? Ya mungkin bisa di-spill mungkin kesaksian apa yang kira-kira bakal ajukan kepada majelis di pengadilan nanti. Ya prinsipnya sih kalau menghadirkan saksi itu kita ingin menguatkan ya, pertama menguatkan dalil-dalil gugatan ya. Jadi kan dalil ini kan adalah berupa alasan ya. Nah nanti saksi inilah yang akan menguatkan. Jadi ini adalah bagian dari proses pembuktian. Jadi termasuk bukti surat yang sudah disampaikan, terus kemudian juga ada bukti saksi-saksi ya. Jadi nanti inilah yang akan menguatkan dalil-dalil dan juga termasuk membantah ya, memberikan bantahan terkait dengan juga adanya bantahan dari pihak tergugat. Nanti saksi itu ya kualifikasinya seperti itu gitu. Oke. Bu Nurul, sorry ini kan Amar kan salah satu penyebab perceraiannya kan ya karena narkoba ya, bisa dibilang begitu Bu Nurul. Nah kalau saksi itu nanti malah ya, salah satu alasannya ya. Ya malam kalau ntar saksi itu malah menguatkan malah apa ya, memberi efek negatif terhadap hukum yang lagi di Amar jalani itu gimana? Ada kemungkinan begitu gak, Bu Nurul? Kayak menambah jelek ya nambah buruk gitu loh dari kasus Amar yang sedang dijalani. Ya kalau kita kan saksi ini kan bukan khusus untuk menerangkan satu fakta aja ya, tetapi juga ada beberapa ya. Termasuk alasan-alasan kan bukan cuma satu, itu kan yang memang publik ketahui kan hanya satu ya. Jadi ini ada beberapa yang memang harus disampaikan. Jadi nggak fokus memang untuk menerangkan itu. Kalau itu kan kita juga udah ada bukti yang lain ya. Jadi kita bukan hanya saksi kalau untuk terkait alasan yang satu itu,
bukan hanya saksi saja, tapi kita ada bukti yang lain gitu, bukti surat gitu kan. Tapi kalau untuk saksi sendiri, memang tidak khusus untuk memberi kesaksian tentang itu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi fakta-fakta nanti ya, fakta-fakta diajukannya gugatan perceraian. Biasanya sih seperti itu sih biasanya ya. Oh, selain narkoba mungkin bisa di spill apa lagi Bu Nurul? Mungkin ada kayak perselingkuhan atau orang-orang ketiga mungkin nggak ada ya? Ada. Nggak ada, kami nggak masukin soal itu ya. Jadi kalau untuk yang lain tidak bisa kami sampaikan ya. Jadi memang salah satu saja yang bisa saya sampaikan adalah yang memang publik sudah betul-betul tahu ya. Dan ini juga memang sudah jadi fakta karena udah ada putusan ya dari pengadilan negeri ya terkait itu ya fakta yang satu itu. Tetapi kalau untuk yang lain ya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak ya. Jadi hanya itu saja gitu salah satunya.